Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini ya tidak ada data penting sama sekali, jadi hari ini bisa lebih fokus ke TA dan juga update untuk speech dari Donald Trump yang tadinya ada di tengah-tengah sini ya. Yang tadi tulisan tentatif tadi pagi sekarang dibatalkan. So, besok juga nggak ada data penting ya. Selanjutnya kita geser ke Bitcoin dominance dan kita bisa di sini Bitcoin dominance meningkat ya. Ada apa ini? Dan ternyata ya ada perlawanan juga nih dari Bitcoin dominance. Ya walaupun kalau kita bisa di sini secara data masih belum ada perubahan ya balance sheet, tetapi ya sekali lagi masih ada perlawanan dari Bitcoin dominance. Jadi sayangnya hari ini kan BTC koreksi tipis nih. Ya kalau BTCD-nya meningkat artinya alts-nya akan cenderung signifikan, parah ya. Di sini kayak Solana minus 7, SUI minus 6, OP minus 9 dan seterusnya ya. Jadi waduh ya, ini dia sekali lagi reminder pentingnya kita punya portofolio yang balance. 70-30 atau 60-40 begitu ya. Karena sekali lagi tugasnya adalah untuk bisa menjadi fondasi dari portofolio kita gitu ya. Bagi yang 100% alts atau 100% memes ya mungkin sekarang sakit perut ya, seperti kita bisa di sini makin merah ya. Ini fart juga lanjut lagi lower low ya. Efek efek dari catching a falling knife-nya makin kerasa ya. Oke, langsung aja kita geser ke komen ya. Komen pertama dari Hansen mungkin ya. Hansen Jaya mungkin ya. Bang Toshi, tahu aja gara dengerin orang pintar keblinger mungkin ya. Keblinger BTC dijual semua buat nambah muatan altcoin. Ujung-ujungnya minus 25%. Percaya atau enggak bro, 25% not bad ya. Banyak yang minusnya jauh lebih parah karena all in-nya di meme semua begitu. Jadi ya makanya ya jangan dengerin orang pinter, jangan dengerin dukun gitu ya. Karena ujung-ujungnya mereka yang mengklaim tahu masa depan gagal lagi begitu. Kita sih tunggu aja data. Balance sheet masih ya ada peningkatan sih, tapi masih belum signifikan. Nah, selama ini masih belum benar-benar signifikan dan juga si Jerome masih belum dovish. Ya, kita jangan terlalu gegabah untuk gila-gilaan di alts begitu. Jadi, for now untuk Bro Hansen ya coba dikembalikan lagi ke 70-30 atau ke 60-40 lagi untuk rasionya ya. Next. Dari Atto Sugianto, kalau banyak dengerin channel kelas-kelas VIP itu yang dijual pengetahuan dan buat beli meme coin dan altcoin. Kalau mau beli BTC dan otak adem, tonton channel ini. Udah cukup. Terima kasih Kotoshi. You're welcome ya. Nah, tapi gini ya, pengetahuan untuk beli meme coins tapi sekarang merah merona. Seperti gini sih ya, sah-sah aja lah orang membuka kelas VIP atau apa itu boleh-boleh aja. Tapi ya gini, jangan jualan memes, jangan jualan alts. Wah, ini harus ini bakal ngepam bla 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 ya. Tapi udah turun tinggal dibungkam gitu membernya. Nah, itu yang gue nggak suka ya. Gini, sekali lagi kalau ada channel tertentu yang buka kelas tapi kelasnya adalah edukasi, gue nggak masalah sama sekali loh. Ya, misalkan ada kelas pengetahuan mengenai Bitcoin, apa itu Bitcoin ya, apa yang membuat Bitcoin berharga, TA yang dasar, fundamental dan seterusnya, itu mereka kalau mau dijual pun nggak masalah. Yang gua masalah itu dengan channel VIP yang jual masa depan. Wah, lu cuma pegang 6 bulan ya 20 juta ya, jadi 2M katanya ya. Malah minus 80 yang ada. Next, kita cek lagi ya, ini hati-hati ya, makin banyak scammer seperti ini. Gue nggak mungkin hapusin satu persatu, jadi ya udahlah ya, kalau udah ada bule ngomong nggak jelas begini ya pasti scammer lah ya. Next, dari Knuckle Shot ya, semua yang dibilang hampir kena di saya. Waduh, kena ini dong ya, kena ini bukan inilah, ini gue bukan maksudnya mau nyindir atau enggak, bukan ya, justru untuk mengingatkan ya. Pas momen pemilu Trump mau jual mobil, aduh, hampir all in tapi nggak jadi, puji Tuhan ya. Kenapa nggak jadi? Apakah gara-gara dengar channel gue atau apa nih? Ya semoga gara-gara dengar channel gue jadi bermanfaat ya. Cerita influencer all in memang sangat nikmat dan menggiurkan. Sayang belum nemu channel TCI waktu itu.
Jangan lelah mengedukasi Bang di tengah gempuran dukun-dukun. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ya yang penting ini deh ya. Terima kasih Tuhan ya lu nggak dapet sampai FOMO yang ekstrim sampai jual mobil begitu, karena gue tahu ada yang pernah kejadian kayak gitu ya, sampai jual mobil lah, jual ini jual itu buat all in katanya ya. Sekarang malah minus parah. Ya udah ya. Ya gue akan terus gempur para dukun-dukun supaya ya orang jadi sadar begitu bahwa perdukunan itu nggak akan bikin lo kaya gitu. Karena kalau dia kaya dengan cara dia sendiri, kenapa dia masih harus buka kelas? Sama seperti dukun kan, kalau ada pesugihan gitu. Ngapain dia masih harus jual pesugihan gitu ya, jual jimat ini jimat itu untuk kaya. Kalau dia punya itu jimat kan udah pasti kaya otomatis dong kalau beneran berfungsi gitu ya. Next dari Randy Rinaldo Sanjaya. Mau nambah DCA dikit-dikit tapi dana dingin belum ada. Sabar dah nunggu dana dingin dulu. Benar sekali, luar biasa ya. Kalau belum ada dana dingin, ya jangan beli. Begitu. Ini salah satu mindset yang gue suka banget. Ini artinya apa? 3 golden rules-nya benar-benar dihayati. Ya, dihayati, dipakai. Begitu. Karena gak sedikit loh orang yang kebakaran jenggot kemarin gak dengar bakal altcoin season, pinjem dulu duit lah, gade ini gade itu buat masuk ke market, tapi hancur. Begitu. Jadi ini percaya atau enggak, mindset seperti ini adalah bibit yang bagus untuk kita bisa punya portofolio yang actually profitable in the long run gitu ya. Next dari Maria Tiff Bray mungkin ya, oke ya. So much thanks ya Kotoshi, di saat jari gatel pengen CL atau males DCA, pikiran ngawur kemana-mana. Kata-kata Kotoshi sangat mengena sekali ke hati. Waduh mantap ya. Bener udah kayak diingetin emak-emak ya, ditinggikan untuk dibanting. Tapi nggak apa ya. Disebut emak-emak gue malah seneng. Kenapa? Karena ya memang saran-saran atau diomelin emak-emak itu kadang-kadang ya kalau emak sendiri ya, kalau asal emak-emak mungkin ya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dimahalin sama emak sendiri tuh memang sering kali bermanfaat begitu ya. Dan emang tujuan dari emak ngemarahin anak tuh ya pengen anaknya lebih baik begitu kan ya. Sama gue juga mungkin ngomel, ngingetin terus ya para member TCI dari hari ke hari supaya apa? Supaya bisa lebih baik begitu ya. Jadi ya semoga di cycle ini semuanya tambah profit deh ya. Next dari streamer gagal. Waduh namanya streamer gagal ya. Kalau saya mah 30% buat kebutuhan hidup. Waduh saya mah ya Sunda banget ya. 5% buat jaga-jaga dana cadangan dan 65% buat invest. Gak tahu bener atau salah, tapi saya nyaman dengan cara seperti itu. Nah kalau gue cuma nanya satu aja ke lo. Ini 30% kebutuhan hidup tuh lu gak jadi makan Indomie tiap hari kan. Lu makan masih sehat kan. Kalau makan sehat, lu hidup layak gitu ya. Ya gak masalah, ini malah bagus. Artinya apa? Lu gak kebanyakan gaya gitu. Kadang-kadang kan yang bikin hidup banyak tekanan tuh karena kebanyakan gaya. Itu udah kayak rumus fisika tuh ya. Tekanan banyak tuh karena kelebihan gaya. Nah kalau lu hidup ya sehat, semuanya balance, sehat jiwa raga gitu ya. Makan juga 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya. Nggak masalah, ini malah bagus banget begitu ya. Cuman nanti kalau sampai udah makmur, harus biasakan juga untuk bisa senang-senang sedikit ya. Karena ini gue tahu banget nih ya mindset seperti ini. Karena gue juga dulu, bukan cuma dulu sih, sekarang juga masih lumayan sih ya. Tapi nggak se-ekstrim dulu lah ya. Gue juga dulu tuh sangat sangat hati-hati with my expenses dan lain-lain begitu ya. Nanti kalau sampai udah makmur harus bisa nikmatin juga hidup begitu ya. Karena ya, manusia tuh ekstrim antara strict banget kayak begini atau loose banget, wah sampai pinjol dan lain-lain begitu ya. Jadi intinya boleh, nggak masalah, tapi please jangan sampai kebutuhan terbengkalai gitu. Jangan sampai lu sakit karena wah apa bang, gua tiap hari makan Indomie, yang penting bisa DCE BTC, taunya livernya meledak ya, bawa ke rumah sakit habis semua tuh porto ya. Oke. Next dari Bulan Malam, gua minus 1,5% masih biasa-biasa aja. Kira-kira kalau minus 20% gimana ya rasanya? Syukur deh ketemu nih channel karena nggak perlu minus 90 dulu baru belajar. Terima kasih, salam tabur tuai. Aduh, gue happy banget dengernya ya. Karena ini literally tujuan gue sama Sato bikin channel ini ya. Untuk nge-share, gue nggak mau lah dibilang, wah, mengajar begitu ya, atau namanya nge-lecture gitu. Enggak lah, gue cuma berbagi
pengalaman gua ya, dari yang gue sudah pernah rasain sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya para member TCI nggak merasain seperti apa yang gue sudah rasakan. Jadi nggak perlu minus dulu ya, nggak perlu minus, bisa langsung skip bagian nggak enaknya ya. Mantap, happy banget gue nggak dengar ada yang seperti ini. Ya, coba ada lagi nggak sih yang kayak gini nih? Jadi nggak perlu minus dulu karena itu tujuan utama dari TCI, begitu ya. Next dari Yoga Pratama, kalau nggak mau pensiun cepet, kalau nggak mau pensiun cepet di market, pahami aturan beliau ini. Sukses terus Om. Mantap ya. Mungkin kalau mau pensiun cepat mungkin ya. Tapi tetaplah ya. Cepat itu jangan berpikir 6 bulan 20 juta jadi 2M ya. Itu tetap itu nyasar itu ya. Kacau tuh cara berpikir seperti itu ya. Karena ya kalau terlalu cepat juga ya kacau. Jadi easy come easy go ya. Pelan-pelan aja bikin portofolio yang balance ya. Ujung-ujungnya profit tiba-tiba ya. Wah, gila nih tiba-tiba profit, nggak stres nggak apa ya. Mantap. Next dari Diryuwansi, Bang saya mau cerita sedikit, saya sekarang kerja di Timur Tengah. Wah mantap ya, di TC ini Mr. Worldwide ya, macam-macam. Ada yang di Korea kemarin, ada juga dulu ibu kos Belanda tuh, kayaknya di Belanda mungkin ya. Soalnya dulu pernah Super Thanks pakai euro, wah ini beneran di Belanda kayaknya ya. Lalu ada juga yang di Malaysia, ada yang di, wah macam-macam deh ya. Ini di Timur Tengah sekarang ya, tepatnya di Kuwait ya. Saya merantau di sini sudah 3 tahun, sekarang umur saya 23. Kemarin sekitar 2 hari lalu negara Kuwait ini kehilangan 40 juta Kuwait dinar. Waduh, di cryptocurrency. Per satu mata Kuwait dinar ini 52.000. Wah, gak main-main ya. Gila juga. Orang di sini pada panik bilang BTC dan crypto scam, padahal bahasa Arab mereka pakai bahasa Arab mereka. Maki-maki Trump juga. Ataukah mungkin mereka termasuk beli di pucuk, habis itu minus, mereka pikir scam. Yes, kemungkinan besar seperti itu. Kalau BTC apalagi ya. Kalau alts, ya some ada beberapa yang jadi scam. Begitu ya. Tapi kalau BTC, ya enggak. Dan lagi pula kalau kita ngomongin soal minus di BTC, belum terlalu gede, serius ya. Kalau mereka nih, orang-orang di Kuwait ini manusia yang paling sial di seluruh dunia, dapat paling pucuk pun, ini baru minus 12% begitu. Nah kalau sampai ancur-ancuran sih berarti kebanyakan di alts kemungkinan besar ya. Belum pasti masalah duit segitu besar hilang karena apa. Yang pasti masyarakat di sini pada kesal, dan kalau dipikir-pikir apakah mungkin mereka newbie atau FOMO. Kemungkinan besar newbie atau FOMO. Begitu karena ya kemarin kan BTC nembus 100.000 nih all time high dan seterusnya ya. Dan juga pas nih sekarang koreksi dengan cukup signifikan ya, sekarang teriak-teriak ya kemungkinan besar para FOMO. Ya, para FOMO dan para newbie. Karena kalau orang yang dulu main lama harusnya udah profitable di market ya. Saya pantau juga news global masih negatif. Kemungkinan sih market bakal bear dulu ya. Dari si Jerome sih ya gitu ya, masih cenderung nggak terlalu berani untuk QE ya. Secara US masih banyak urusan memperbaiki negaranya. Yes, bener ya, gue setuju. Si Trump itu bukan presiden cuma urusan kripto gitu loh. Dia juga harus ngurusin US kan, seperti ada tarif dan lain-lain. Itu tarif juga membuat kripto memburuk ya. Ya jadi kita harus ingat juga si Trump itu bukan presiden kripto, dia presiden US. Dia harus ngeberesin dulu permasalahan negaranya ya. Terus nanti ada meeting mendadak di Europe. Ngeri kalau Europe ada masalah sama USA, mungkin dampak negatif ke market. Untung saya aman karena porto 70% BTC sama ETH. Wah, mantap ya. Pokoknya kalau bearish saya serok di bawah. Keren ya. Berarti disiplin dengan aturan 70-30. Lu lihat patternnya kan? Lihat patternnya, rata-rata orang yang mengikuti 70-30 itu nggak stres. Begitu. Yang stres itu siapa? Yang kebanyakan alts yang isinya meme coin semua. Begitu. Ya, jadi sekali lagi sangat penting untuk mengikuti golden ratio ya. Next dari Unyil Semprul. Alah anjing kripto. Wah ini akhirnya ada yang keluar juga nih ya. Alah anjing kripto. Gua tiap tahun DCA dari 2021. Tiap tahun. Berarti lu baru DCA 4 kali gitu dari 2021 atau gimana maksudnya? Sampai sekarang kayak tie to altcoin. Wah, pantesan altcoin ya. Kalau BTC sih lu sekali lagi ya, kalau lu BTC dan lu manusia paling sial di dunia ini, lu dapat pucuk paling pucuk ya. Ke harga sekarang yang orang udah teriak-teriak aja lu masih profit sebesar berapa nih? Lu masih profit sebesar 37%. Kalau ke all time high di sekitar 107 ya, 55%. Begitu. Jadi ya kesalahan pertamanya adalah apa? Lu ya kemungkinan besar lu altcoin semua. Karena kalau lu pegang BTC udah profit. Begitu. Kalau lu sial maksimum pun dari 2021 begitu.
Monyet dunia kripto penuh tipu-tipu, drama, dan manipulasi. Iming-iming duit berlipat ganda, tai kemakan YouTuber dan influencer TikTok. Oke, ini nggak tahu lu masih ingat atau enggak ya. Gua dulu pernah bahas bahwa kalau orang gagal di kripto tuh ada 2 jenis udahnya. Yang pertama adalah, aduh, gua salah nih ya. Gua percaya sama dukun lah, gua kemakan janji manis dukun lah. Aduh, nih gua salah. Harus gua benerin, gua mau coba belajar gimana biar bisa benar-benar profit di market. Atau tipe kedua ya ini ya. Ngakaknya kata-katanya kata-kata template juga nih. Ah, kripto anjing. Ya bro, hati-hati bro ya, mindset seperti ini nggak cuma di kripto. Kalau lu nggak pengen belajar bener, lu cuma pengen cuan doang, lu di bisnis apapun, mau lu di bisnis yang apa namanya bentuknya benar-benar tradisional, mau lu franchise, bahkan lu mau kayak kesannya kalau yang mirip kripto yang mungkin kayak mau saham juga, sama aja, lu akan hancur terus. Begitu karena udah salah ya, kena nih, gagal, bukannya introspeksi. Ada apa nih? Kenapa gue bisa gagal? Begitu. Walaupun benar ya, gue bukan bilang dukun tidak salah. Enggak, dukun tuh sangat salah. Sangat-sangat salah ya. Tetapi lu harus mengambil juga responsibility. Lu harus ambil tanggung jawab bahwa gue nggak dipaksa nih dukun buat beli. Gue nggak ditodong pistol buat beli nih altcoins atau meme coins yang mereka bilang. Nah, jadi lu harus ambil juga some responsibility bahwa lu juga ada salahnya. Gitu. Karena kalau enggak lu ambil responsibility itu, lu akan dengan gampang menyalahkan lagi orang lain, dan lu nggak pernah salah. Nah, itu bahaya kalau punya mentalitas seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Dan ya oke, sekali lagi gua ngerti, memang dukun tuh ngomongnya luar biasa ya. 20 juta jadi 2M dalam waktu 6 bulan. Wah, ya gua ngerti, lu kemakan berarti. Ya, lu kemakan dan lu sekarang mungkin masih minus terus setelah nunggu lama. Begitu ya. Ya, tapi lo harus sadar bahwa kesalahannya itu nggak 100% di dukun. Lu juga salah. Lu salah nggak pengen ngerti. Lu nggak pengen ngerti dan lu berpikir kripto itu adalah mesin pengganda uang. Begitu ya. Ini bukan kantong Doraemon yang bisa kita minta mesin pengganda uang. Gitu nggak bisa ya. Ini bukan Doraemon ya. Lu harus mencoba untuk mengerti. Karena kalau nggak mencoba untuk mengerti, ujung-ujungnya lu akan kenal lagi dengan para influencer, para YouTuber yang asal. Tapi gini, kita fair-fairan. Lu ngomong di sini tidak tepat. Gitu. Kenapa? Karena kita di masa-masa para dukun teriak-teriak, BTC akan 100.000, BTC akan 100.000. Kita malah bilang di sini, hati-hati guys. Ini kita kemungkinan besar ada koreksi lumayan signifikan. Bisa 30 bahkan sampai 70% paling ekstrimnya. Dulu gue diketawain, dimaki-maki. Sekarang turun beneran 30%, orang cuma diem. Begitu. Jadi sekali lagi ya, ini komen salah tempat karena di sini kita bukan dukun. Di sini justru kita malah kayak orang gila berhasil untuk terus aja melawan para dukun. Begitu, dan membuktikan para dukun salah dan salah lagi. Begitu. Jadi gini deh, untuk Bro Unyil, ini keputusan di tangan lo. Ya, sudah banyak keluarga TCI, ya bahkan bisa dibilang mayoritas dari keluarga TCI adalah orang-orang yang kena janji manis dukun. Tetapi mereka punya mindset yang bagus. Mereka mau berubah, mereka mau belajar. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ke lo, Bro Unyil nih, ya gue udah sempet lihat berapa kayak juga namanya dan kurang lebih mirip-mirip juga kripto anjing isinya, ya. Ya, lu mau belajar atau enggak? Gitu. Karena kalau nggak mau belajar, ya sama aja. Lu akan cuma cari lagi scapegoat, cari lagi kambing hitam untuk yang salah. Karena lu nggak pernah salah. Gitu. Nah, mentalitas seperti itu sekali lagi berbahaya. Itu adalah mentalitas pecundang kalau seperti itu menurut gua. Ya, karena gue yakin minus lu kalah sama minus gue di awal banget gue masuk ke kripto. Kalah, gue yakin. Ya. Dan kalau gue lihat dari bahasa lo juga seperti ini, kemungkinan besar lo pakai uang panas nih. Uang panas, kayak tipe-tipe yang kemarin tuh. Wah, sampai gagal nikah lah, sampai minjem ke sini, minjem ke situ. Hey, that's bad. That's bad. Ya. Jadi, ya 2 hal. Yang pertama, lo harus ambil tanggung jawabnya bahwa kesalahannya bukan cuma di para dukun, tapi ada di lo juga. Dan yang kedua, salah alamat bro. Bukan di sini. Karena di sini kita bukan dukun. Begitu ya. Next dari Nagaraps. Bang, bijak nggak ya kalau 100% BTC dan nggak memasuki altcoin sama sekali? Soalnya kok saya pribadi skeptis dengan koin lainnya. Bagaimana menurut Bang Toshi? Nggak masalah. Bagus-bagus aja. Ya. Bagus-bagus aja. Bahkan arguably dibandingkan kita asal nebak-nebak alts gitu ya. Oh, pengen cepat kaya dan lain-lain. Mendingan BTC 100%. Begitu. Ya,
Jadi ya apalagi buat orang yang lebih konservatif ya, buat orang yang lebih konservatif ya itu menurut gua salah satu cara yang terbaik adalah ya pure di BTC, nggak usah all sama sekali begitu. Tapi kalau buat lo yang mungkin ngerasa bahwa wah tapi bolehlah bang sedikit ya, kayak kemarin tuh ada yang 90% BTC 10% alts gitu ya, itu boleh-boleh aja begitu. Tapi sekali lagi 100% BTC itu nggak salah ya, bahkan arguably menurut gua bisa bikin lebih tenang gitu, karena jadi lu nggak perlu pusing mikirin apa aja porto lu isinya dan gimana performa satu persatunya gitu. Dengan cuma punya satu aja BTC jadi nggak ribet gitu ya. Beres. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, lu bisa like our video, lu juga bisa share our video, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan di Gate.io sekarang ada launch pool ya, yaitu Pi Network ya. Nah, untuk si Pi Network ini seperti biasa akan ada 2 staking pool. Yang pertama lo bisa menstakikan si Pi Networknya itu sendiri ya untuk mendapatkan Pi. Jadi lo buy Pi to get Pi, atau bisa juga dengan menggunakan GT token lo ya. Nah, jadi buat lo yang punya GT token silahkan bisa pakai. Buat lo yang punya Pi mungkin boleh pertimbangkan untuk kirim ke Gate.io dan dapatkan launch pool dari Gate.io ini ya. Nah, ini masih lumayan lama waktunya ya, masih ada 3 hari lebih. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa pakai ya. Nah, selain itu juga di sini akan ada deposit and register untuk sebesar 10.000 USD worth of GT ya. Nah, ini karena dia baru saja mau officially listed di Gate.io ya. Nah, lo bisa mendapatkan ada 2 jenis reward nih. Reward yang pertama adalah deposit bonus. Saat lo join Pi Deposit, lo bisa split 5.000 USD worth of GT. Dan yang kedua untuk newcomer rewards, lo bisa register dan share additional 5.000 USD worth of GT prices. Ya, buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Dan juga buat lo yang belum punya akun di Gate.io boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI kondisinya itu dia gagal bertahan di atas dari 3,24. Untuk SETA futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di angka 3,247 sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok masih di bawah dari 3,247, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 2,94. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,94 dan di MA 200. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana ini beberapa hari terakhir cenderung bearish ya, karena sepertinya ada juga terkait sama itu, sama si FTX ya. Tadi itu sempat ada komen dari kalau nggak salah dari siapa ya? Bro Kei Karuzawa kalau nggak salah ya, mengenai Solana yang terkait sama urusan FTX yang lagi mau pembayaran. Jadi katanya ada yang mau dicairkan lah gitu Solananya ya. Maybe because of that ya. Tapi intinya secara TA juga beberapa hari kebelakang ini cenderung bearish ya. So for now untuk posisi futures ya mungkin kalau sampai hari ini daily close-nya masih di bawah dari 191,47. Besok kita bisa limit posisi short di sini. Kalau retest kedua ya kita bisa buka posisi short. Target TP di angka 158,25. Untuk posisi spot ya sekarang baru satu dulu aja di angka 158,25 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short, bukan posisi short. Oh benar-benar. Posisi short kita kemarin berarti yang dari bukan kemana sih, dari tanggal 14 tepatnya ya. Buat yang agresif sudah tutup posisi ya, karena daily close-nya di atas dari EMA 20. Tapi tutup posisinya tidak cut loss ya. Tetap masih profit tapi ya nggak besar begitu ya. Kita buka di sini kan kemarin di sini ya. Nah, kita tutup di sini. Ya, masih profit 1% kurang sedikit mungkin ya. Ya, itu kurang lebih untuk update dari posisi short kemarin. Posisi spot MA20 0,7572 dan 0,6825 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.